dalam tentang zakat fitrah sebelum kita lebih melebar kepada zakat mal. Ada yang mau diperdalam termasuk kepada siapa diberi, cara memberinya. Karena nanti zakat fitrah itu pasti setiap kita, nggak ada yang tidak wajib di sini. Buktinya apa? Ntar kalau ada yang nggak makan baru nggak wajib. Ntar kalau buka puasa semuanya makan, itu yang makan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia bisa makan. Loh, itu kan dikasih, iya kan bisa makan. Kalau dia nggak bisa makan, berarti dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat fitrah itu untuk tidak wajib zakat fitrah itu kecil. Orang yang miskin nggak punya penghasilan, begitu dia menerima zakat fitrah, dia kan terima kan? Bisa makan, nah dia harus keluarin. Makanya kadang ada orang terima beras, alhamdulillah ada juga. Akhirnya dia zakatin lagi, boleh? Boleh. Saya terima beras, tadi itu 3/4 kilogram untuk zakat fitrah. Saya putar lagi, ini zakat fitrah saya. Saya sudah zakat anak saya 2, istri saya, sama tapi untuk saya belum ini, nggak dapat duit, nggak dapat beras. Tahu-tahu saya diberi oleh dari masjid, saya alhamdulillah dapat untuk saya zakatkan. Boleh, boleh. Diputar. Loh, bisa dong itu muter-muter antara 7 orang ya, boleh, nggak apa-apa. Asal jangan disesat. Ini apa sama zakat kamu, zakat saya. Nanti kamu putar ke dia putar ke dia. Terus nanti balik lagi ke saya. Boleh, secara hukum boleh, tapi itu namanya kurang ajar. Sah secara hukum. Tapi kong kali kongnya itu yang nggak benar. Jadi dizakatkan si A. Dari si A itu modalnya cuman misalnya kita iuran ya, yuk. Ini atas nama saya, berikan si B berikan ke C berikan ke D berikan ke E berikan F berikan G berikan lagi ke A. Akhirnya apa? Yuk ke rumah makan bareng-bareng. Sah. Tapi ya kecuali mereka memang nggak punya, cara itu bisa untuk. Tapi kalau mereka nggak mampu ya nggak usah mengeluarkan. Tapi itu kalau ditanya sah. Kayak ditanya 1 hari lagi belum mau nyampe nisab, saya transfer uang ke adik saya, wajib zakat? Secara hukum nggak wajib. Tapi transfernya kenapa? Itu urusan dia sama Allah. Ada yang mau ditanyakan tentang zakat fitrah? Distribusi, cara, kewajiban? Mungkin itu Ustaz. Kalau di kampung-kampung itu kalau zakat fitrah itu diserahkan pada kiainya Ustaz. Oke. Kalian ada yang ditanyakan Pak? Tadi disebutkan bahwa yang wajib zakat fitrah, Ya. istri, anak, dan yang membantu kita. Ya. Kriteria membantu itu seperti apa Ustaz? Yang kerja di rumah kita itu. Padahal dia kan tiap bulan terima gaji. Iya. Itu wajib. Kan ada di dalam tanggungan kita. Dia di rumah kita makan nggak? Nah itu makannya itu kuncinya. Kecuali kamu jangan makan di rumah saya. Kenapa? Biar saya nggak wajib zakat fitrah segitunya. Dia makannya itu, kita ngasih makannya itu. Kenapa anak bayi yang tadi keluar itu? Begitu keluar kan dia harus segera dikasih minum sama ibunya. Kalau nggak ada ibunya harus segera disusui susu formula kan? Kenapa? Dapat makannya itu. Orang yang dapat makan dia harus mengeluarkan makanan. Spiritnya itu. Jadi saya punya pembantu misalkan. Kemudian saya punya sopir misalkan. Meskipun nanti dia ngeluarin zakat dia sendiri, nggak apa-apa. Tapi sayanya wajib mengeluarkan zakat itu. Itu satu. Yang kedua, diserahkannya boleh namanya siapa aja. Namanya amil. Amil itu bisa kiai, bisa dokter, bisa di sini kan suse juga. Bisa suse, bisa pelajar, bisa ibu-ibu, asal jangan anak di bawah umur. Dia ambil ada syaratnya. Nah, kita bicarakan nanti kalau sempat. Dan itu gampang sih ambil. Cuman pengelolaannya harus lebih profesional. Kalau syarat untuk dalam skala kecil gampang. Yang penting dia bisa ngelola amanah, bisa dijalankan, dan dia juga berhak mendapatkan harta bagian dari zakat mal. Jadi kalau harus diserahkan kepada dia nggak ada syaratnya. Kalau dia tidak bisa mendistribusikan, berarti tidak boleh justru. Zakat fitrah harus didistribusikan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sebelum khutbah, sholat ada yang bilang masih boleh. Sebelum khutbah Idul Fitri. Kebalikan korban. Korban harus disembelih setelah khutbah Idul Adha. Yang disembelih sebelumnya itu masuk akal biasa. Jadi kebalikan Idul Adha. Idul Adha harus selesai dulu. Kalau Idul Fitri sebelum. Kenapa? Karena habis itu kita mau berbahagia. Jangan sampai keduluan setan. Karena setan itu tanggal 1 Syawal nanti dia berbahagia.
Karena pada saat bulan Ramadan Allah bilang apa? Ketika bulan Ramadan langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan diikat. Setan yang dari jin ya, bukan setan dari manusia. Manusia mah dibiarin. Begitu tanggal 1 Syawal, janji Allah apa? Dibebasi mereka. Makanya yang berbahagia tanggal 1 Syawal bukan hanya orang-orang yang berpuasa, bukan hanya manusia, tapi setan dari jin dia berubah. Bebas. Aku goda lagi manusia. Ya, itu ya. Ada lagi zakat fitrah, silakan Pak. Saya punya teman yang sudah lama tinggal di Jepang, Ya. tapi dia selalu zakat fitrah di Indonesia, Nah. tapi senilai tadi kan 1.500 yen, itu hukumnya bagaimana? Kalau senilai 1.500 yen nggak apa-apa. Walaupun di Indonesia. Karena mungkin di sini di Indonesia kan mungkin dia akan dizakatkan kepada pamannya. Yang tidak boleh dizakatkan itu yang dinafkahi. Saya zakat, ini istriku zakat fitrah. Wah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena saya menafkahi dia. Bapak saya kalau saya nafkahi saya nggak boleh. Tapi selama tidak saya nafkahi boleh menerima zakat saya. Tapi kalau saya nafkahi istri, anak, misalkan saya punya keponakan, itu nggak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena dia sudah dinafkahi. Nafkahi wajib itu. Istri nggak boleh, anak nggak boleh. Semua yang saya nafkahi itu tidak boleh menerima zakat. Selama yang tidak dinafkahi itu. Nah, ini pertanyaannya, itu pembantu saya. Itu bukan nafkah. Apa itu? Kewajiban gaji saya. Terima zakat? Boleh. Terima zakat dari saya boleh. Seandainya orang yang kerja di rumah saya. Bisa. Ada lagi yang mau? Ya, silakan. Sudah dulu. Halo, Pak. Silakan dulu, Pak. Ya, untuk tadi yang wajib untuk menjakatkan ya di dalam tanggungan tadi kan seperti anak, istri itu yang menjakatkan itu kan yang suaminya gitu yang Ya. menanggung menafkahi gitu. Ya. Untuk misalkan anak yang sudah tidak dalam tanggungan dinafkahi itu bagaimana? Oke. Misalkan anak itu sudah bekerja sendiri itu. Ya. Sekalian ada biar saya kamu. Ya, Mas Taufik. Cuman bila kasus seorang pengusaha Ustaz memiliki tanggungan karyawan banyak, ratusan karyawan, Ya. karyawan yang sudah bisa. Ratusan karyawan. Oke, nah, bagus. Yang ini dulu. Kalau anak itu sudah bekerja sendiri punya penghasilan, ditanya keluarin zakatnya. Dan memang dia harusnya kewajiban. Saya sebagai orang tua nggak wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi ternyata dia bandel. Misalkan dia nggak paham saya, berarti saya juga bukan punya kewajiban. Saya berharap mudah-mudahan dia berubah. Saya zakati dia. Jadi tidak ada kewajiban. Dan misalkan, contoh misalkan suaminya bekerja, sibuk semua. Akhirnya istrinya yang ngingetin, nggak sempat istrinya keluarin zakat, ya nggak apa-apa, asal dikoordinasikan saja. Seandainya suaminya ngeluarin zakat, istrinya ngeluarin zakat juga, ya nggak apa-apa juga. Nanti tinggal hitungan di belakang, dosanya ngeluarin juga, ya nggak apa-apa. Malaikat nanti kan kalau nyata kan dia cross check, ini sudah 2, ini untuk bonus, maksudnya sedekah. Ini gampang kan, enak sekali, ringan sekali. Toh zakat fitrah itu nggak seberapa. Kalau zakat mal, wah nggak ada orang zakat mal seceroboh itu. Makanya uang keluar itu pasti lebih teliti, lebih ketat. Kalau orang masuk, ayo sini. Kalau gaji, istrinya digaji, gaji bapak ya, dia diam. Bapaknya digaji lagi, diam. Oh ini udah digaji, udah diam aja. Nah, itu terjadi. Kalau keluar nggak mungkin. Sangat detail dia keluar, pasti dihitung-hitung. Karena zakat mal itu ada hitung-hitungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau karyawan, itu yang kerja di rumah saya bisa dibahasakan karyawan. Tapi gini biasanya, yang kerja di rumah itu biasanya kan kalau karyawan itu gajinya sekarang, gajinya itu standar atau tidak? Kalau dia gajinya standar dan yang dibayar zakat itu kan orang yang tanggungan dan sebenarnya dia belum mampu banget. Kalau karyawan kan dia biasanya lebih berdikari dan dia bisa membayar sendiri. Beda ya. Ini sebenarnya istilahnya sama aja sih. Kalau saya punya karyawan, gajinya gede juga, ya nggak mungkin saya bayarin. Apalagi karyawannya 1.000, bayar dengan rekor juga saya. Itu nanti kalau larinya adalah kepada investasi hasil dari kegiatan karyawan itu. Sementara yang kerja di rumah saya tadi kan nggak ada menghasilkan. Dia tukang nyuci mobil, nyetir mobil saya nggak menghasilkan uang. Yang bantu di rumah saya, nyetrika, jagain anak, nggak menghasilkan uang. Sementara karyawan tadi ada outputnya. Apa outputnya? Ya kan, produk kan, berarti saya nggak wajib. Sementara yang tadi itu jasa, saya ngambil jasa dia dan tidak menghasilkan produk. Kalau yang menghasilkan produk saya nggak wajib. Sementara yang ini kan dia diperbantukan untuk saya punya kerjaan karena banyak waktu dan
Misalkan rumah yang gede nggak bisa bersih-bersih sendiri dan sebagainya. Meskipun pembantunya ada 5, tapi ini kan tidak wajib kan? Hanya yang 5 ini yang wajib di bawah tanggungan saya. Kalau yang karyawan yang kedua tadi kan dia banyak. Jadi saya kira itu jelas ya jawabannya karyawan dia. Jelas. Ada lagi? Sebelum saya lihat, silakan. Tadi. Kalau bentuk zakat fitrah itu apa? Berupa uang atau Zakat fitrah ya? beras atau kan ada orang yang ngasih duit ke dengan zakat. Terus yang kedua tentang ijab qabul zakat, kan kalau di kampung itu ada megang beras terus bapaknya ngomong nyawa itu apa gitu. Ya. Tekstilnya seperti apa? Ya. Kalau zakat fitrah, kalau Imam Syafi'i beliau mensyaratkan, sebenarnya kalau saya belum cross check lagi, pengikut Imam Syafi'i sebenarnya, mazhab Syafi'i ya, itu beliau mensyaratkan untuk zakat itu dengan benda yang dimakan harian. Kalau kita beras ya beras, kalau gandum ya gandum. Rekan-rekan bisa maju lagi. Agak maju biar yang datang ke belakang yang bisa datang. Ada tempatnya di depan, ya di depan. Jadi kalau nggak cukup, yang di sini bisa digeser ke samping sedikit, bukan terlalu banyak. Jadi zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i itu 3/4 beras tadi ya, 3/4 makanan pokok, yang beras-beras, yang jagung-jagung, yang gandum-gandum gitu. Tapi kemudian oleh mazhab Hanafi di upgrade, disempurnakan, tidak harus beras, bisa harganya. Karena bisa jadi orang itu punya beras, nggak punya lauknya. Bisa jadi dia punya beras, nggak punya cara masaknya, ya kan? Maka lebih bermanfaat kalau diuangkan misalkan. Dan itu yang sekarang dipakai hampir di seluruh dunia. Di Indonesia pun sudah mulai ditinggalkan yang beras. Kecuali yang memang nggak sah, saya nggak mantep. Nah itu jangan dilawan. Kalau dia ibadah itu kemantepan ya. Sementara ada dalil. Saya mantepnya dengan beras, silahkan aja nggak apa-apa. Ambil zakat nggak boleh bilang, oh saya tidak menerima beras. Nggak bisa, dia harus terima. Nah, kalau masalah serah terima itu kayak jual beli, mohon maaf ya. Saya mau beli untuk buka puasa itu, harusnya kan ini saya akad yang benar itu kan, ini saya beli segini. Oke, saya dengan ini saya membayar seharga gini. Oke, saya terima uang Anda, silahkan terima barang saya. Itu akad jual beli sebenarnya. Tapi apakah itu kita lakukan dengan yang menjawab sekarang? Tidak terjadi. Jual beli ya, barang udah diterima, kemudian uang sudah dikasih, itu sudah terjadi. Tetapi harus diingatkan, ini adalah zakat fitrah untuk saya. Minimalnya kalau dia nggak niat, Pak Amil, ambil zakat, tolong catat ini zakat fitrah untuk saya, namanya Fahri misalnya. Untuk istri saya, namanya Fakhiroh misalnya. Untuk anak saya, namanya A, B, C. Dan untuk pembantu saya, untuk tetangga saya, nggak usah banyak-banyak, cukup yang ada di dalam tabungan aja. Saya bayar seharga 5 paket. Ditanya, Jinin terima uang? Boleh. Mau pakai beras silakan. Itu gitu aja. Masalah nawa itu hanya masalah teknis, tidak usah dipermasalahkan. Oh saya tidak bisa itu bahasa Arabnya, nggak usah pakai bahasa Arab. Saya niat zakat fitrah untuk tahun ini atas nama saya sendiri, kemudian adik saya atau anak saya, istri saya, sebutkan semuanya. Ini uangnya paket sudah ada tanda terima, sah, berdoa pada Pak. Mudah-mudahan zakatnya diterima oleh Allah, menyucikan jiwanya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi cara kita? Cukup bergerak. Sama aja. Kalau misalnya dalam satu keluarga, Ya. Ayah itu misalnya udah meninggal gitu kan. Ya. Terus sebagai tulang punggung misalnya kita gitu kan. Ya. Kita punya adik di bawah, misalnya ada 3 orang. Ya. Ibu kita juga udah tua dan dia nggak kerja. Ya. Apakah itu tanggungan kita? Betul. Berarti otomatis tanggungan kita. Karena yang mengeluarkan zakat kan kita. Karena mereka, apalagi mereka nggak punya pekerjaan, kita yang jadi wajib. Kepala rumah tangga atau yang punya penghasilan di rumah tersebut. Kalau masing-masing punya, apalagi sudah, kalau masih kecil-kecil biasanya, kalau sudah berkeluarga biasanya dia sudah cabang-cabang sendiri ya. Ya cuma kita kalau tahu ini yang ingat tidak ada zakat kita belum, kalau belum kasih saya. Nanti gantian. Jadi harus diingatkan tetap, karena itu masih keluarga kita.
Dan ingat loh, keluarga kita itu orang yang paling berhak mendapatkan zakat fitrah.